Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Fahmi Rahmatullah dengan NIM 3333230075. Saya dari kelompok 23 di tutorial pada pengendalian dan penjaminan mutu. Di sini saya akan mencoba untuk mengerjakan tugas mingguan pada shift 2. Oke, di sini sudah muncul soalnya. Di mana untuk soal nomor satu, PT INK Line memproduksi tinta untuk spidol permanen. Volume tinta dalam tabung spidol harus memenuhi standar mutu sebesar 35 dengan toleransi plus minus 0,7 mili selama 20 hari berturut-turut. Dilakukan pengambilan sampel sebanyak 5 spidol per hari untuk dianalisis oleh bagian QC. Nah, berikut ini merupakan data hasil dari tinta untuk spidol permanen. Nah, untuk soalnya ini, lakukan analisis kapabilitas proses dan simpulkan apakah proses tersebut mampu memenuhi spesifikasi kualitas. Oke, sini kita akan mencoba untuk mengerjakannya di Software Art Studio, di mana saya sudah menulis sintaksnya seperti ini. Pertama-tama kita melakukan eh, mengaktifkan package itu library dengan untuk membaca Excel dan GCC. Lalu menginput data yang sudah dibuat di Excel. Ini datanya ini seperti ini. Ada uji 1, 2, 3, 4, dan 5 sesuai sama ini. Lalu kita masuk ke soal input data untuk yang batas USL uppernya ini 35 ditambah 0,7. 0,7 menandakan toleransi. Terus untuk lowernya itu batas bawahnya ini 35 dikurangi toleransi. Nah, untuk targetnya ini sebesar 35. Pertama-tama kita melakukan ingin menghilangkan kolom yang nggak perlu, yaitu kolom subgroup, yaitu dengan cara sintaks seperti ini, dikurangi pada kolom subgroup, lalu di print. Oke, setelah itu kita bisa di print. Nah, ini sudah hilang kolom subgroupnya. Lalu kita melakukan uji kenormalan, di mana kita ingin mengetahui apakah data yang kita gunakan ini sudah dalam distribusi normal atau belum. Oke, kita lakukan uji normal menggunakan sintaks seperti ini, lalu klik enter. Nah, di sini menandakan bahwa untuk uji normal pada inspeksi tinta permanen itu sudah dalam kategori normal. Kenapa? Karena p-value-nya ini sudah melebihi dari 0,05. Oke, karena sudah terdistribusi normal, kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu ingin menganalisis apakah sudah memenuhi spesifikasi atau belum. Ya, oke, kita akan membuat peta kendalinya dulu, seperti ini sintaksnya, lalu menghitung kapabilitas prosesnya, lalu enter. Oke, di sini sudah muncul untuk target 35 dengan batas bawah 34,7 dan batas atas 35,7. Ini tabel chartnya. Di sini untuk standar deviasinya 0,1947, untuk central line-nya ini 35,01. Oke, di sini untuk kapabilitasnya dapat kita lihat bahwa nilai CP-nya ini sebanyak 1, CPK-nya 1,18, CPM-nya 1,197. Nah, dapat disimpulkan bahwa karena nilai CP-nya ini sudah lebih dari 1, si apa tadi soalnya itu? Nah, si produksi tinta untuk spidol permanen itu sudah memenuhi spesifikasi. Akan tetapi, karena nilai CP-nya ini masih kurang dari 1,33, itu menandakan bahwa masih banyak produk yang cacat. Oleh karena itu, masih ada peluang untuk meningkatkan kestabilan proses produksi si tinta spidol ini supaya dapat meminimalkan tingkat kecacatannya. Nah, itu untuk soal nomor satu. Selanjutnya kita ke soal yang nomor 2. PT Jack Litter
adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur jaket kulit. Dalam rangka meningkatkan kualitas produk, perusahaan menerapkan metode Six Sigma dalam proses pengendalian mutu selama bulan April 2025. Tim QC melakukan inspeksi terhadap produk jaket kulit selama 30 hari kerja berturut-turut. Pemeriksaan dilakukan dalam 4 kriteria critical to quality, yaitu relasi yang rusak, jahitan terbuka, noda pada permukaan, dan ukuran tidak sesuai. Nah, di sini ada hasil inspeksinya. Nah, dari data tersebut, tentukan nilai DPU, nilai DPO, nilai DPMO, level Six Sigma, dan jelaskan hasil analisis Six Sigma, dan simpulkan apakah proses pengendalian kualitas sudah efektif atau masih memerlukan perbaikan lebih lanjut. Ya, di sini saya juga sudah menulis sintaksnya, di mana pertama-tama kita melakukan package library stats. Lalu kita akan menghitung nilai DPU dengan sintaks seperti ini. Oke, lalu kita akan menghitung DPO-nya dengan sintaks seperti ini. Dengan nilai DPO ini DPU dibagi CTQ. Lalu kita menghitung DPMO dengan 1 juta eh, peluang, 1 juta proses. Itu seperti ini. Terus mau menghitung level Six Sigma dengan sintaks seperti ini. Lalu kita akan membuat semeli atau hasilnya ini hasil Six Sigma dari DPU, DPM, DPO, DPMU, dan level Six Sigma. Dengan sintaks seperti ini, lalu kita langsung running aja. Oke, di sini dapat kita lihat bahwa nilai DPU-nya ini 0,033. Hal ini menandakan bahwa terdapat rata-rata mm, cacat terjadi dalam proses infeksi itu 0,033. Nah, sedangkan untuk nilai DPO itu ataupun peluang terjadinya cacat pada proses infeksi itu sebesar 1%. Dan untuk DPMO-nya ini, di mana untuk peluang dalam 1 juta kali proses inspeksi itu, inspeksi yang akan muncul itu sebanyak 7.888,45 kali. Sedangkan untuk level sigmanya ini sebesar 2,34. Hal ini masih 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 mendalam rentang yang ada di Indonesia, yaitu 2 sampai 3, yang menandakan bahwa eh, spesifikasi ataupun proses pengendalian kualitas pada Six Sigma ini masih belum optimal. Oleh karena itu, masih diperlukannya proses perbaikan lebih lanjut agar nilai level sigmanya ini lebih tinggi supaya bisa mengikuti dari spesifikasi tingkat dunia. Oke, jadi kesimpulannya level sigma pada proses produksi jaket kulit ini masih belum optimal. Maka dari itu bisa di, bisa dilakukannya proses peningkatan untuk meningkatkan level sigma untuk mencapai spesifikasi level industri dunia. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya tutorialkan pada tugas mingguan modul 5 ini pada shift 2. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.